Salam konservasi teman-temanku semua. Pada kesempatan video kali ini, saya sedang mengeksplor atau menelusuri kawasan hutan belantara Bukit Bedari yang masih jarang dijamah oleh manusia, di mana ditumbuhi hutan lebat dan juga para satwa liar. Tujuan saya mengeksplor kawasan hutan ini adalah ingin mencari dan mengamati kehidupan para satwa liar yang sangat eksotik, teman-teman. Mulai dari reptil, mamalia, unggas, dan jenis-jenis serangga lainnya, teman-teman. Ini dia petualang yang dapat saya suguhkan untuk teman-teman semua. Selamat menyaksikan ya, teman-teman. Ya, teman-teman, sekarang kita masih berada di dataran rendah Bukit Bedari ya, teman-teman. Kita masih mencoba untuk mengeksplor areal ataupun kawasan hutan ini ya, teman-teman. Kita coba untuk memantau ataupun memonitoring kawasan hutan ini. Siapa tahu di kawasan hutan seperti ini bisa kita jumpai jenis satwa liar yang sangat unik tentunya. Mana ini jalannya, Bang? Ini kayaknya Yang kiri ya? kiri ini. Oh, kiri. Masih jauh nggak, Bang, sampai ke lokasi Bukit Bedarinya? Oh masih Masih jauh. jauh kah? Ya. Tapi nggak apa-apa juga lah, sekalian kan kalau lokasinya cukup jauh seperti ini, sekalian juga kita sambil-sambilan menelusuri kawasan ataupun herping di areal sungai seperti ini ya, Bang. Ya. Siapa tahu kan kita bisa menemukan jenis-jenis binatang liar, baik itu primata, tapi primata nggak mungkin kayaknya, soalnya itu kan termasuk jenis monyet, kera, lutung itu dan lain sebagainya. Yang pastinya di kawasan seperti ini yang sering kita jumpai ataupun sering kita temukan ya, teman-teman, untuk jenis satwa liarnya biasanya selain jenis reptil, jenis ikan juga ya, teman-teman, seperti ikan-ikan kecil. Kalau jenis reptil ada dua ya, teman-teman. Kalau nggak kura-kura, yang pastinya ular, karena ya di bagian pepohonan kecil seperti ini sering menjadi tempat ataupun habitat bagi ular kecil ya, teman-teman. Entah itu jenis viper ataupun reptile snake ya, teman-teman. Biasanya mereka sering bersembunyi ataupun berkamuflase di bagian pohon kecil seperti ini. Tapi saya juga nggak tahu lah, saya belum pernah jumpain ular di areal pohon seperti ini, terutama untuk jenis vipernya ya. Tapi kalau jenis reptile snake sih sering. Tapi kalau viper jarang sekali ya, teman-teman, untuk dijumpai. Ya, teman-teman, pas yang kami ngevlog kemarin ya, teman-teman, kami menelusuri ataupun mengeksplor kawasan Bukit Bedari ini hanya di dataran rendahnya saja ya, teman-teman. Kami belum sempat untuk sampai ke kawasan ini ya, teman-teman. Mudah-mudahan ketika kita menelusuri area ini lebih jauh, kita bisa menemukan ataupun menjumpai para satwa liar yang ada di kawasan ini ya, teman-teman. Tapi kemarin kami senang banget, teman-teman, soalnya kami bisa menjumpai dua jenis reptil, yaitu Paranus salvator dan Orlitia bornensis ya, teman-teman, atau biawak dengan kura-kura biuku. Ya, pada vlog sebelumnya kami sangat senang banget, teman-teman, bisa menjumpai ataupun menemukan keberadaan para satwa liar yang sangat unik tentunya. Dengan ditemukannya jenis ataupun subspesies seperti itu ya, teman-teman, itu menandakan bahwa kawasan ataupun areal hutan ini
masih terjaga teman-teman, karena masih bisa kita jumpai jenis-jenis hewan yang sangat langka seperti Varanus salvator dan Orlitia bornensis itu ya teman-teman. Tapi bang, kata orang-orang kan kalau di areal perbukitan seperti ini biasanya jenis reptil yang bisa kita jumpai selain ular, kura-kura juga ada kan. Biasanya di perbukitan ataupun areal pegunungan bukit itu biasa bisa kita jumpai jenis kura-kura yang cukup besar ya teman-teman ukurannya. Biasanya kalau nggak salah kata orang-orang di sini banyak teman-teman kura-kura besar kata. Tapi saya juga nggak tahu kura-kura apaan kan. Tapi kita cobalah, kita eksplor, siapa tahu kita bisa menemukannya. Kemarin yang siapa bang? Yang kemarin teman abang kan yang katanya jumpain kura-kura besar katanya kan di Bukit Bedari katanya kan? Ya. Pas apa itu kemarin? Dari itu kan berburu kah? Ya. Dia berburu tapi katanya dia Pergi berburu dia. nggak mampu nangkapnya katanya kan? Soalnya gede ukurannya. Kita cobalah menelusuri areal Bukit Bedari itu. Mudah-mudahan kita bisa menemukannya ya teman-teman. Ayolah kita lanjut lagi ke depan. Kita coba keluar lagi. Gimana ini bang? Lihat nggak? Itu lihat. Paralon air bersihnya pecah kayaknya. Gimana kita mau lewat ini? Udah tahu lah. Gimana kita lewat? Coba kita ke depan aja di depan kita lihat. Tolong diamankan ya handphonenya. Ya. Takutnya basah apa-apa. Aduh. Ini mah nggak bisa di bagus ini. Gimana nih mau lewat ini, susah kan? Susah banget kita lewat nih. Coba kita jadi jalan pintas aja lah. Kita bikin jalur dulu. Mana parangnya bro? Pinjam dulu bentar. Lewat ini aja ya? Ya. Bang. Ya, teman-teman, aliran sungai yang bakal kita eksplor atau kita telusuri tidak bisa kita lewati ya teman-teman, karena paralon ataupun saluran pipa air bersihnya bocor ya teman-teman, sehingga kita harus buat jalan pintas dulu supaya kita bisa menuju lokasi yaitu di Bukit Bedari ya teman-teman. Kita akan bikin jalan pintas dulu lewat jalur darat. Teman-teman, lokasi yang kita tuju masih sangat jauh ya teman-teman. Mungkin kurang lebih sekitar 1 jam lagi kita bakal sampai ke kawasan atau areal Bukit Bedari ya teman-teman. Soalnya sekarang kita masih berada di dataran rendahnya ya teman-teman. Tapi kayaknya itu bukit ya. Oh masih jauh kan? Masih jauh. Jauh kayaknya. Ya udahlah kita lanjut lagi dulu. Kita bersihin areal ini. Kita bikin jalan. Ya, teman-teman, lihat itu teman-teman, pipa saluran air bersihnya bocor ya teman-teman. Terpaksa kita harus bikin jalan pintas lewat jalur darat ini ya teman-teman, supaya kita bisa menuju ke tempat tujuan kita, yaitu kawasan atau areal Bukit Bedari ya teman-teman. Hati-hati ya bang, soalnya ini jalannya agak susah ya untuk dilewati. Ini dulu handphonenya, kamera handphonenya.
Ya teman-teman, medan yang kita telusuri sangat sulit ya teman-teman, sangat ekstrim banget, jadi kita harus hati-hati. Ini ada daun keladi ya teman-teman. Ini daun keladi cukup besar banget teman-teman ukurnya. Ini mungkin panjangnya udah mencapai 1 meter ya bang kayaknya ini. Ya. Ini mungkin sudah 1 meter ya teman-teman. Biasanya ini lebih ya teman-teman, untuk ukuran keladi ini kalau udah tumbuh dewasa biasanya lebih dari 1 meter. Biasa mungkin bisa mencapai 4 meter ya teman-teman panjangnya. Nah teman-teman, biasanya jenis keladi seperti ini teman-teman merupakan salah satu jenis makanan bagi hewan juga ya teman-teman, terutama reptil, yaitu jenis kura-kura. Terutama kalau nggak salah yang sangat menyukai makanan ataupun jenis kebutuhan seperti ini adalah jenis reptil, yaitu baning kalau nggak salah kan, atau kura-kura kaki gajah. Mereka sangat menyukai bagian batang keladi ya teman-teman, karena ini adalah salah satu makanan mereka. Kita coba mencari ikan dulu ya teman-teman, siapa tahu kita bisa menjumpai ataupun menemukan ikan ya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menangkapinya teman-teman. Ikan banyak teman-teman, cuman sayangnya liar banget, nggak bisa kita tangkap. Aduh, susah banget ya teman-teman medannya, sangat ekstrim ini. Ya teman-teman, medan yang kita telusuri ataupun kita explore ya teman-teman sangat sulit banget teman-teman, karena kawasan seperti ini ya sangat sulit ya teman-teman untuk kita mengamati ataupun mengobservasi kawasan seperti ini, karena sangat banyak sekali semak belukar yang menghalau ataupun menghalangi jalan kita ya teman-teman. Jadi ya kita harus jeli juga, karena kalau kita jeli kita bisa melihat ataupun menemukan keberadaan para satwa liar yang ada di kawasan ini. Ya teman-teman, ini jenis laba-laba ya teman-teman, laba-laba kecil ini. Kelihatan nggak? Ini kelihatan kan? Ini dia. Ya teman-teman, ini kecil banget teman-teman laba-labanya. Mana satunya ini ya? Ini sarangnya kayaknya kan. Biasanya mereka mengintai mangsanya ya teman-teman, terutama jenis serangga-serangga kecil, misalkan seperti kupu-kupu, nyamuk, dan jenis-jenis hewan kecil lainnya ya teman-teman. Lihat bang, keren banget kan ini aliran airnya. Ya teman-teman, jika kawasan hutan masih terjaga dan masih terlindungi ya teman-teman, ya seperti inilah ya teman-teman keadaan ataupun kenampakannya. Saya sangat senang banget teman-teman bisa mengeksplor ataupun menjelajahi kawasan perbukitan Bedari ini ya teman-teman, karena teman-teman bisa lihat dari aliran sungainya aja ya teman-teman sangat indah banget. Ini sangat menunjang sekali bagi kehidupan para satwa yang ada di kawasan ini ya teman-teman. Saya sangat senang banget teman-teman bisa mengeksplor kawasan seperti ini. Mudah-mudahan kawasan hutan yang terjaga seperti ini masih ada untuk beberapa tahun kemudian ya bang. Mudah-mudahan masih terjaga. Dan saya juga menghimbau kepada teman-teman semua, tolong mulai dari sekarang ingatlah ya teman-teman bahwa betapa pentingnya jika keadaan alam ataupun hutan yang masih terjaga ya teman-teman. Marilah dari sekarang kita menanamkan untuk melestarikan kelestarian alam ya teman-teman, sehingga alam tetap lestari, karena kita juga membutuhkan alam ya teman-teman. Jadi kita harus tetap melestarikan dan menjaga alam. Tapi sekarang kita lanjut lagi untuk menelusuri kawasan hutan ini. Tapi sekarang udah
Dekat ini bang, udah jauh atau dekat? Udah hampir mau dekat nih. Udah dekat ya? Ya. Udahlah. Apaan tuh? Ya teman-teman, saya senang banget teman-teman bisa menjumpai ataupun menemukan hewan yang sangat langka ya teman-teman. Ini dia, ini adalah kura-kura kaki gajah atau Manouria emis ya teman-teman. Akhirnya yang kita cari ditemukan juga ya bang. Benar berarti kata orang kemarin kan.